Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, pertama-tama terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Pagi hari ini kembali saya bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di wihara yang sama-sama kita sucikan ini. Ini adalah bagian dari satu proses kehidupan di mana kita bisa selalu saling berinteraksi dengan sesama dan juga berinteraksi dengan para suci yang menjadi bagian dari iman kita. Semua kondisi yang bisa kita rasakan sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa hadir. Saya walaupun sedikit flu juga bisa hadir bersama-sama dengan saudara. Ini adalah sebuah karunia sebetulnya. Sebuah berkah yang mestinya harus kita syukuri. Dalam istilah yang lebih populer, khususnya buat kalangan umat Buddha dari etnis Tionghoa, kondisi-kondisi seperti inilah yang sebenarnya disebut sebagai hoki. Ya, kita bisa kumpul, kita bisa bersama-sama, kita bisa menjalankan puja bakti, kita bisa mendengarkan dharma, saya bisa share berbagi dharma, kita bisa memberikan penghormatan kepada yang layak dihormati. Ini artinya hoki, kita sedang menikmati hoki kebersamaan. Tema pada kesempatan kali ini juga saya angkat temanya tentang hoki. Ada 4 tahap serial ceramah saya yang berkaitan dengan hoki. Yang pertama, syukuri hoki Anda. Yang kedua, tumbuhkan hoki Anda. Yang ketiga, sempurnakan hoki Anda. Yang keempat, nikmati hoki Anda. Tapi 4 sequel ceramah ini nggak mungkin saya babarkan 4-4-nya sekarang. Ya, nggak akan cukup waktunya. Yang sekarang khusus saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk yang pertama, syukuri hoki Anda. Seringkali dalam hidup ini kita tidak menyadari bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang hoki. Dan karena kita tidak pernah menyadari akan hoki kita, sering kita merasa tidak puas dalam hidup ini. Sering kita merasa kecewa. Sering kita frustasi. Sering kita sedih hati. Karena kita merasa hidup kita sepertinya tidak lebih baik dari hidup orang lain. Kita yang merasa hidup kita tidak baik, tidak lebih baik dari orang lain. Tapi mungkin orang lain melihat hidup kita lebih indah dari dia. Karena setiap orang punya kadar hoki yang berbeda-beda. Tebal tipisnya hoki seseorang, tinggi rendahnya kualitas hoki seseorang, lancar tidaknya aliran hoki yang mengalir dalam kehidupan seseorang, inilah yang membedakan status. Inilah yang membedakan social life orang itu sendiri. Inilah yang membedakan, katakanlah, kelas-kelas kehidupan kita. Saya di awal mengatakan bahwa kita bertemu seperti ini saja sudah hoki. Jadi hoki tidak melulu ukurannya materi. Hoki tidak melulu ukurannya adalah kekayaan. Hoki tidak melulu ukurannya adalah hidup mewah, hidup nyaman, hidup terfasilitasi, dan sebagainya. Banyak hal yang kita nggak sadari dan sebenarnya itu adalah bagian dari hoki kita.
Kita semua pernah dilahirkan dari kandungan rahim seorang ibu. Pada saat si jabang bayi ini dilahirkan, tidak lama kemudian si bayi tersebut menangis. Bayi yang dilahirkan untuk kemudian dia menangis. Pada saat dia menangis, saat itu bayi ini bayi yang hoki. Kebayang nggak kalau si bayi dilahirkan untuk tidak pernah menangis? Jadi begitu mulai dilahirkan dia menangis. Bayi ini sudah hoki. Artinya begitu kita dilahirkan, kita sebagai manusia sudah punya hoki. Dan hoki langsung menyertai kita di awal kelahiran kita. Kemudian si bayi ini tumbuh berkembang dalam situasi kondisi yang tentu saja tiap bayi tumbuh berkembang dalam suasana kondisi yang berbeda. Tiap orang beda punya perjalanan pertumbuhannya. Ada si bayi yang tumbuh dengan segala kemewahan dan dengan segala kemanjaan karena orang tuanya orang yang mampu. Maka si bayi yang tumbuh dengan kemewahan ini, itu pun dikatakan bayi ini hoki. Tapi ada juga bayi yang tumbuh dengan segala keprihatinan. Karena orang tuanya memang tidak mampu memfasilitasi segala kebutuhan si bayi dengan baik. Tumbuh dengan segala keprihatinan. Dari hari demi hari terus tumbuh dengan keprihatinan. Tapi bayi ini bisa hidup. Dan mungkin sebagian ada menjadi kita sekarang. Itu pun hoki. Betul gak, Bu? Udah susah, prihatin, tumbuhnya udah empis-empisan, hidupnya, wah si bayi ini banyak kurang gizi segala macam. Tapi hidup, tumbuh terus hidup dan bisa sampai sekarang misalnya. Hoki gak? Hoki. Tapi sering kita gak menyadari bahwa itu adalah hoki. Kita tumbuh pernah menjadi anak-anak. Ada yang masa kanak-kanaknya berlimpah dengan berbagai permainan-permainan yang disediakan oleh orang tua. Anak sekarang rata-rata yang namanya mainan berkah. Tapi orang anak-anak zaman dulu, zaman saya kecil, nggak ada tuh mainan yang canggih-canggih kayak sekarang. Adanya main galasin, ya, tanah digaris. Terus adanya main tekadal, ya, kayu diketok, pukul. Terus mobil-mobilan dari kulit jeruk, ya, dibikinin roda, ditarik-tarik. Pada saat anak-anak zaman dulu punya mainan yang simpel, sederhana, murah, bisa main, ya, bisa ada kegiatan bermain. Saya tanya, hoki nggak? Hoki. Anak sekarang punya mainan yang serba hebat, ya, serba digital, serba bermain dengan game. Hoki juga bukan? Walaupun zaman sekarang ada juga anak-anak yang bermain dengan permainan anak-anak yang serba canggih, tapi di desa-desa banyak juga anak-anak yang bermain dengan permainan zaman dulu. Yang di kota dengan kemewahan, yang di desa dengan kesederhanaan. Tapi dia juga bisa puas, dia juga bisa menikmati masa kanak-kanak dengan indah dan dengan ceria. Mereka yang katanya orang-orang miskin, hoki juga nggak? Hoki nggak? Ya, lemas amat. Hoki nggak? Yang duduk di pojok sana dengar suara saya nggak? Dengar, Pak? Itu hoki, Pak. Yang di pojok sana dengar suara saya nggak? Yang nyautin cuma 2 orang. Dengar nggak? Itu artinya hoki. Biar jauh masih bisa dengar. Coba kalau saya udah teriak, kuping bapak nggak dengar apa-apa, kuping ibu nggak dengar apa-apa, ya kan? Kita sebenarnya sudah setiap saat ini hoki berlimpah, hoki lain, tapi kita nggak sadar. Dalam hidup ini syukuri hoki kita dengan kualitas yang berbeda-beda memang. Tapi pada saat kita mensyukuri hoki kita, di situ ada kenikmatan. Di situ ada keindahan. Di situ ada kepuasan. Di situ ada kedamaian. Kalau orang dagang, cuan, hoki nggak?
hoki. Yang namanya untung selalu hoki. Setiap saat cuan, setiap saat cuan, setiap saat untung, hoki. Tapi sebenarnya kita lupa. Banyak keuntungan-keuntungan non-materi yang kita dapatkan setiap saat, setiap waktu. Kita sehat aja ini sudah hoki. Betul gak? Ya, kita bisa cerita. Ada teman yang bisa kita ajak cerita. Itu sudah hoki. Kita bisa ngobrol. Ada teman yang bisa kita ajak ngobrol. Itu sudah hoki. Saat kita sakit pun. Ada orang yang menemani kita. Ada orang yang mengucapkan turut prihatin pada kita. Ada orang yang mendoakan kita supaya kita cepat sembuh. Itu pun hoki. Jadi sebenarnya bangun tidur, ya, walaupun kita letih, walaupun kita lelah, walaupun kemarin kita capek, tapi hari ini kita bangun tidur. Bisa bangun tidur, masih bisa nyedot oksigen gratis. Itu juga hoki. Coba kalau yang tidur, ada orang tidur, terus besoknya nggak bangun-bangun lagi, dan nggak pernah lagi nyedot oksigen. Kita masih bisa bangun pagi, masih bangun tidur, dan masih bisa nyedot oksigen, masih bisa bernapas, berlanjut dengan melanjutkan aktivitas. Itu pun sudah Artinya hidup kita sudah kelimpahan hoki. Ibarat orang dagang, hidup kita ini udah untung terus. Ya, di mana-mana sudah hoki. Kalau kita mensyukuri hoki kita dan di mana-mana kita sudah menjadi orang yang hoki, terus kenapa kita mesti bersedih? Kenapa kita mesti sakit hati? Kenapa kita mesti frustasi? Kenapa kita mesti kesal? Kenapa kita mesti kecewa? Orang-orang yang setiap hari, setiap saat dalam menjalankan hidupnya selalu berkeluh kesah, mengeluh, menggerutu. Itu orang-orang yang tidak mensyukuri hokinya. Orang-orang yang selalu senangnya ngedumel, protes, komplain. Karena nggak puas dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam memperlakukan sesuatu terhadap diri kita, terhadap diri Anda. Bisanya komplain, bisanya protes, bisanya nggak puas. Itu juga orang yang tidak mensyukuri hokinya. Sering suami istri ada masalah. Sering ada ungkapan yang mengatakan makhluk yang paling susah dimengerti adalah istri. Tapi istri juga sering bilang makhluk yang paling gak bisa diatur adalah suami. Yang satu paling gak bisa dimengerti, yang satu paling gak bisa diatur. Dua-duanya bertahan dengan konsep ini. Rumah tangga dijamin kayak kapal pecah. Kalau kita mensyukuri hoki kita, Bapak Ibu, tidak ada yang membuat kita kecewa. Tidak ada yang akan membuat kita kesel. Tidak ada yang akan membuat kita dongkol, mangkol, sebel. Nggak ada. Karena apa? Semua kita lihat sebagai kenikmatan hoki yang datang pada hidup kita. Punya istri bawel banget. Tiap hari ngomel. Marah terus. Bangun tidur, ngomel. Teriak sana, teriak sini. Siang ngomel, sore ngomel. Mau tidur, ngomel. Saya harus bilang, suami yang punya istri kayak gini, hoki. Kenapa? Yang namanya orang ngomel, walaupun nadanya nggak enak, sebenarnya kan dia sedang memotivasi kita. Sedang memberikan motivasi seseorang supaya lebih baik, supaya lebih maju, supaya lebih berubah. Kalau spesial Anda ikut kursus-kursus motivasi, atau spesial ikut event-event motivasi yang diadakan oleh para motivator, kan bayar. Mahal. Padahal di rumah sudah tersedia motivator yang setiap hari siap berbunyi. Cukup dikasih uang bulanan. Suami yang punya istri kayak gitu hoki loh. Kalau kita berpikirnya itu hoki, kita happy. Biarin lo ngomel tiap hari, gua happy ngedengerinnya. Kalau kita berpikirnya inilah hoki saya. Punya istri, punya plus. Karena apa? Istri orang lain kagak bawel.
Istri orang lain kagak cerewet, istri orang lain ngomongnya ramah, istri saya kayak suara pecah, misalnya gitu ya. Istri kita misalnya, istri Anda kayak suara pecah. Nggak apa-apa, artinya dia lebih dari istri-istri yang lain. Kita hoki. Kalau mikirnya hoki kan untung kan? Kalau untung kenapa mesti marah? Kalau untung kenapa mesti kesal? Kalau Anda kesal, Anda dong kalau punya istri kayak gini, Anda tidak mensyukuri hoki Anda. Mari kita syukuri hoki kita. Kalau punya suami malas, yang nyari duit istri, yang kerja istri, suami kerjanya nonton TV, baca buku, main catur misalnya, olahraga urusan dia sendiri, yang berjuang kerja keras si istri. Istri yang seperti ini harus saya katakan hoki. Kenapa? Anda punya power, Anda punya kelebihan, Anda punya kehebatan yang belum tentu ibu rumah tangga lain bisa lakukan seperti itu. Kelebihan ini hoki loh. Memang yang namanya hoki kan ada kelebihan dan ada kelemahan. Ada plus, ada minus. Jangan lihat minusnya. Kalau orang yang mensyukuri hoki kita, lihat plusnya. Selama kita lihat nilai plusnya, selalu nggak ada yang kurang. Betul nggak? Hidup ini nggak ada yang kurang loh. Tapi begitu kita lihatnya minusnya, hidup ini melulu kurang. Seakan-akan nggak ada kebaikan. Seakan-akan nggak ada yang istimewa dalam hidup kita. Jangan lihat minusnya, lihat plusnya. Kalau orang yang mensyukuri hokinya, yang dilihat adalah selalu nilai plusnya. Tapi Romo saya capek, saya cari duit, saya yang kerja, saya yang berjuang. Wah suami saya malas, nggak ada semangat, nggak ada daya juang. Coba maunya begitu aja, saya capek. Nah, itu kalau Anda menggerutu. Kalau Anda komplain, ya, kalau Anda melihat minusnya, jadinya apa? Komplain, menggerutu, tiap hari maunya marah, tiap hari maunya emosi. Karena melihat situasi, kondisi yang tidak sesuai dengan maunya kita. Kalau kita sudah mulai dengan maunya kita, artinya kita menuntut agar orang lain harus seperti yang kita mau. Dua kepala disatukan, walaupun jadi suami istri, tetap otaknya beda. Jadi kalau kita mau, istri harus begini, suami harus begini, siap-siap kecewa. Siap-siap frustasi. Makin kita banyak maunya, makin banyak Anda kecewa. Kenapa? Yang Anda mau 10, harus begini. Dapat 2 aja udah kamsia loh. Yang 8 kagak dijalanin. Yang 8 kagak diikutin. 2 udah hoki. Nggak dapat sama sekali, hoki nggak? Menuntut 10, tapi 10-10-nya nggak ada yang didapat. Ya kita nggak diberikan 10-10 yang kita mau. Hoki nggak? Hoki, karena Anda diajar untuk hebat, untuk mandiri. Betul nggak? Syukuri hoki kita. Nggak gampang loh orang bisa mandiri. Wah minta dibantu 10, 1 pun gak dapat bantuan. Tapi kita bisa hidup, kita bisa tegar, kita bisa berkarir, kita bisa berkembang. Itu hoki. Ya nggak difasilitasin aja bisa hebat. Artinya kita punya nilai lebih. Ada lagi suami yang terlalu aktif. Istri nggak dikasih kerja. Rumah aja, urusin. Cari nafkah suami, karirnya hebat. Pergaulannya bagus. Hoki nggak? Hoki. Tapi ada yang bilang sama saya, iya Romo, suami saya kayak gitu. Kerjanya bagus. Kita memang nggak dikasih kerja, jadi ibu rumah tangga. Tapi temennya banyak, di mana-mana pergaulannya banyak. Terus banyak wanitanya Romo. Pada dekat sama dia. Saya bilang, ibu juga hoki karena punya suami laku. Lihat positifnya. Ya, orang yang mensyukuri hoki itu selalu yang dilihat positifnya. Terus punya tetangga, rumah klaster, berendeng satu dinding. Setiap jam 5 pagi berisik. Setiap jam 4 pagi berisik. Prong karena dia mau dagang bakmi. Kita terganggu. Jadi sedang kita enak tidur, jam 5, jam 4, jam 6 sedang enak tidur, aturan bangunnya jam 7, terpaksa bangun.
Orang yang tidak mensyukuri kondisi ini, saya tanya, betah nggak tinggal di rumah dengan tetangga kayak begitu? Betah nggak? Nggak betah. Aduh, ngeganggu. Prang, suara panci, suara apa, gedembrang. Keganggu kalau tiap pagi nggak bisa tidur. Pengen pin? Ini kalau kita nggak mensyukuri hoki kita. Begitu pindah, dapat rumah mewah, pinggir jalan. Setiap pagi 24 jam ramai terus suara kedar. Wang, kagak bisa tidur juga. Pindah lagi. Cari rumah yang sepi. Ya, cari rumah yang ada kebunnya, yang kagak diganggu. Tapi kerja jadi jauh. Kemana-mana jadi jauh. Giliran iseng cari hiburan jauh. Betah juga nggak? Nggak betah juga. Akhirnya pindah ke akhirat. Baru anteng. Orang yang nggak mensyukuri hokinya, dia tidak akan pernah puas. Ya, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun nggak puas. Karena maunya menuntut, bukan merasakan apa yang sedang kita hadapi. Punya tetangga berisik hoki. Karena apa? Minimal tiap pagi ada yang bangunin kita, nggak usah beli beker. Punya rumah yang berisik, banyak kendaraan, hoki. Minimal artinya kita tinggal di tempat yang ramai. Punya rumah sepi di kebun, jauh dari mana-mana, hoki. Artinya apa? Kita punya banyak waktu untuk menenangkan diri. Kalau udah lihat dari hoki, nggak harus pindah kan? Nggak harus kita kecewa, nggak harus kita protes. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kita bisa nikmatin hidup ini dengan enak. Karena apa? Semuanya kita syukuri. Tapi saya ngomong, syukuri hoki Anda. Bukan syukuri rahmat Tuhan yang diberikan kepada Anda. Karena agama kita tidak kenal konteks seperti itu. Syukurilah apa yang sudah Tuhan berikan. Kapan ngasihnya? Ya. Kita tidak seperti itu, tapi syukuri hoki kita. Begitu lahirlah, nggak lama menangis itu juga memang kita sudah hoki. Semua napas kita, dalam setiap tarikan derap napas kita, di situ ada hoki kita. Jadi orang yang sering narik napas, kesel, kecewa, mangkel, itu dia sangat tidak mensyukuri hokinya. Dan setiap kali dia narik napas seperti tadi, sebetulnya umurnya berkurang 1 detik. Ada yang bilang 1 menit malah. Pendek umur. Karena apa? Memang benar secara ilmu kejiwaan, orang yang nikmatin hidup, yang jalanin hidup ini seakan berat, seakan banyak beban, seakan bete terus, seakan suntuk terus. Nggak ada happy-nya, yang ada kesel, yang ada kecewa, yang ada sedih. Nggak penyakitan udah bagus. Seandainya nggak penyakitan pun memang umurnya. Ya, secara psikis, mental dia nggak siap buat hidup. Jadi dia tidak akan bisa lebih panjang. Karena secara psikis dia tidak siap untuk hidup. Mengeluh, kesal, tarik napas, ngedumel, komplain, lama-lama komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak adil? Karena kita tidak mensyukuri hoki kita. Sederhana loh Bapak Ibu. Syukuri hoki kita. Tapi ini maknanya kemana-mana luas sekali. Orang yang setiap bangun tidur sudah bisa mensyukuri hokinya. Menjalankan aktivitas apapun mensyukuri hokinya. Bisa istirahat tidur mensyukuri hokinya. Berat, ringan, susah, banyak problem. Maupun yang lancar-lancar aja. Semua bagian dari hoki yang sedang kita nikmati. Dalam agama Buddha ini dikatakan, terimalah karmamu. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang itu adalah buah dari hasil yang pernah kita tanam. Dan apa yang kita kerjakan, inilah nanti buahnya yang akan kita petik. Bapak Ibu, tadi saya bilang ada 4 sequel ceramah saya tentang hoki. Kalau tidak bisa mensyukuri hoki kita, jangan harap bisa menumbuhkan hoki Anda. Mensyukuri aja kagak bisa, gimana mau dibikin tumbuh? Ibarat Anda punya pohon bunga
Yang sebenarnya bunganya itu indah, bunganya itu bagus. Tapi Anda nggak merasakan itu sebagai satu keindahan. Anda tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang luar biasa dari pohon bunga. Anda merasa ini pohon yang nyusahin. Tiap hari mesti disiremin. Tiap hari daun-daun keringnya mesti diguntingin. Tiap hari bunganya mesti dirawat. Karena dilihatnya beban, indahnya nggak kelihatan. Akhirnya apa? Mulailah suatu hari nyiremin pohonnya sambil ngedumel. Ini nih gara-gara suami nanam pohon di sini, dia mah enak nggak pernah nyiremin. Gua yang tiap hari mesti nyiremin, gua yang tiap hari mesti ngurus, bikin capek aja. Pohon lo gak tahu diri lo, nyusahin gua lo, siram. Besok siram, omelin lagi. Setiap hari siram, omelin, sebulan mati lo pohonnya. Bener. Nggak percaya buktiin. Ya, sambil nyiram pohon, omelin pohonnya. Ntar tinggal pembantu lihat, wah majikan saya udah begini nih. Nyiram pohon diajak ngomong, diomelin. Bener, orang juga ya, kalau disemprot dengan kata-kata kasar terus, kalau yang mentalnya kagak kuat, down. Ya, semangat hidupnya turun. Jadi kalau punya suami kebetulan lembek, klemer-klemer, ya kurang supel, kagak bergaul, omelin terus tiap hari, makin melempem dia. Karena apa? Semangat hidupnya makin tidak terpacu. Motivasi yang baik adalah motivasi yang tidak dengan marah-marah. Boleh dengan intonasi yang bagus, tapi bukan dengan intonasi marah-marah. Banyak sekali loh hoki di dalam hidup kita. Kalau yang masih kuliah, yang masih remaja, ada pelajaran misalnya bahasa Inggris, empat banget sama dosennya. Wah, kalau ketemu dosen ini kayaknya nggak nyaman banget. Terus ada lagi dosen yang killer, ya, yang killer. Wah, kalau ketemu dia kayaknya sebel banget. Saya bilang, makin banyak ketemu dosen-dosen atau guru-guru yang sama kita kagak cocok, itu hoki. Karena apa? Kita sedang dilatih untuk mengenal karakter manusia. Orang yang makin mengenal banyak karakter manusia, itu adalah orang yang berpotensi untuk sukses. Karena dengan banyak karakter manusia yang berbeda, dia bisa enjoy, dia bisa tetap survive, dia tetap bisa eksis, dia tetap bisa berinteraksi. Artinya secara sosial, dia akan punya kemampuan interaksi yang baik. Jangan jadikan itu sebagai bumerang. Jangan jadikan itu sebagai yang membuat kita jadi menurun motivasi kita. Punya mertua, aduh nggak perhatian banget. Kita sama mertua dipres ya, mantu perempuan biasanya sama mertua perempuan suka kagak akur. Ini kagak boleh, ini nggak boleh, ngatur mulu. Urusan suami kita mau atur, mertua ikut campur terus. Kita masak sayur lodeh, mertua masak capcay. Kita masak sayur asem buat suami, mertua masakin sayur lodeh. Terus mau nyampurin, kita mau ngurus suami, mertua, mama mau ngurus suami. Biasanya ini sumber ribut. Tapi kalau ada mantu yang kebetulan punya mertua kayak gitu, jangan ajak ribut. Tapi berpikir hoki. Kenapa? Saya punya mertua yang masih care, masih sayang sama anaknya. Masih mau peduli sama anaknya. Ya, anak dia artinya suami. Begitu juga mantu laki. Ya, dengan istri yang dekat sama mamanya. Nggak usah harus merasa, ini jadi terganggu, urusan terganggu kegiatan. Tapi ini juga bagian dari hoki kita. Syukuri hoki kita Bapak Ibu. Tapi dalam hidup ini memang kita akan selalu menemukan banyak kondisi yang berbeda. Yang kadang membuat kita lebih banyak komplain, lebih banyak mengeluh, lebih banyak menggerutu, daripada mensyukuri apa yang sedang kita nikmati. Hidup ini selalu berderap dalam perubahan. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya berubah.
Perubahan itu pasti. Yang tidak pasti adalah kemana kita akan berubah. Apakah kita akan berubah ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik? Atau kita akan berubah ke dalam kondisi kehidupan yang semakin buruk? Atau kita tidak terlalu mengalami perubahan yang terlalu drastis, alias kita biasa-biasa aja. Begini-begini aja. Itu semua kita yang menentukan. Tapi dengan bekal hoki yang ada di dalam hidup kita, kita sebetulnya bisa men-set ke depan kita mau berubah yang seperti apa. Mau berubah yang lebih hebat? Bisa. Tadi saya bilang, ada tahap kedua nanti setelah kita mensyukuri hoki kita. Tahap yang kedua apa? Tumbuhkan hoki kita. Tahap ketiga, sempurnakan hoki kita. Kalau sudah bisa dalam tahap menyempurnakan hoki kita, baru nikmati hoki kita. Saya sering melihat banyak orang-orang yang secara material, katakanlah kebutuhan materi dia sudah mencapai tingkat sempurna. Serba serba hebat, serba berlebih. Tapi dia tidak bisa menikmati hidup dengan sempurna. Tapi dia terbelenggu, terkungkung dengan beban hidup, dengan beban problem, dengan kemelekatan yang begitu kuat. Dia tidak bisa lepas dari kondisi itu. Ini juga tidak bisa menikmati hoki dengan baik. Hidup ini kan variasinya sebenarnya cuma cowok dan cewek. Jadi pernah ada seorang penceramah yang menggebu-gebu bersemangat. Dia selalu sebut bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kalau yang di TV sering nyebutnya di Bali. Ibu-ibu, bapak-bapak. Apa itu? Chef yang Jepang ya. Dia ceramah menggebu-gebu, selalu sebentar-sebentar dia sebut bapak-bapak, ibu-ibu, wah kita harus maju, kita harus hebat, kita harus berjuang, kita harus bangga. Terus dapat aplaus, tepuk tangan. Tapi tiba-tiba dia curiga karena ada 3 orang di pojok sana merengut aja, diam. Yang lain antusias dengerin ceramahnya, wah begitu respon, kenapa yang 3 ini merengut aja. Dalam satu kesempatan dia tanya, si penceramah tanya, tapi ngomong-ngomong, ini Anda yang bertiga di depan, kok dari tadi saya lihat murung aja. Kok saya lihat nggak antusias, sementara yang lain sudah antusias. Boleh tahu kenapa? Salah satu dari dia nyautin, kesebel deh. Dari tadi bapak-bapak, ibu-ibu, terus kemana? Ya kalau Baji sebutnya apa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Maka mesti tambahin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Hidup jadi di luar yang contoh 3 tadi, sebenarnya kan ukurannya cuma cowok sama cewek. Dunia ini isinya cuma itu, ya, manusia. Nah, terkait dengan cowok dan cewek, ini saya ada catatan yang cukup bagus ingin saya bacakan. Dan ini sekaligus buat inspirasi kita ya dalam kita melihat hidup ini. Kalau kita melihat orang lain hebat. Begitu juga orang lain melihat kita ada kelebihan. Pada saat kita merasakan diri sendiri, selalu kita merasa kurang bahagia dibanding orang lain. Tapi pada saat orang lain melihat kita, orang lain juga merasa kita lebih bahagia dari kita. Semuanya selalu ada plus dan minusnya. Nah ini saya catatan ini yang saya udah ketik di sini, simpen, saya coba bacain aja. Soal cowok dan cewek. Baik yang muda, yang tua sama ya. Kriteria manusia tuh isinya cuma 2, cowok dan cewek. Saya ambil contoh di sini mulai cowok aja. Secara global garis besar cowok ya dibagi 2. Cowok ganteng, cowok jelek. Cewek cantik, cewek jelek gitu kan. Nah, ini ada job ya antara cowok ganteng dan cowok jelek. Cowok ganteng kalau berbuat jahat, cewek-cewek akan bilang nggak ada orang yang sempurna. Tapi kalau cowok jelek berbuat jahat, cewek-cewek akan bilang emang tampangnya kriminal.
Ya, artinya perbuatan yang sama dinilainya bisa beda. Hidup ini memang begitu loh. Orang berbuat sesuatu yang sama, tapi persepsinya, dinilainya bisa lain-lain. Terus cowok ganteng kalau nolongin cewek yang diganggu preman, cewek-cewek bilang, wih jantan kayak di film-film. Tapi begitu cowok jelek yang nolongin cewek-cewek dari preman, cewek-cewek bilang apa? Jangan-jangan preman itu temennya. Terus kalau cowok ganteng, pendiam, cool, diam, gak banyak ngomong gitu ya. Cewek-cewek bilang, dia mah memang cool banget ya. Tetap masih direspek. Tapi cowok jelek, pendiam, ya, nggak mau komunikasi, nggak bisa ngomong. Cewek bilang apa? Udah jelek belagu loh. Kegiatannya sama, tapi nilainya bisa beda gitu. Ini tergantung bagaimana kita mengukur ya hoki kita sebetulnya. Terus kalau cowok ganteng diputusin cewek, cewek bilang, nggak usah bersedih, masih ada aku. Tapi kalau cowok jelek diputusin cewek, jawabnya apa? Kasian dulu. Ini semua ukurannya begitulah. Hidup kita selalu begitu. Kita menilai orang, ya kadang-kadang dalam satu hal format bingkai yang sama, nilainya bisa beda. Tergantung pada sejauh mana kita direspek orang. Tergantung sejauh mana kita direspon orang. Itu yang penting. Jadi kalau dalam hidup ini kita gagal membuat orang respect sama kita. Kita gagal membuat orang respon sama kita. Apapun yang kita kerjakan di mata orang yang tidak respect sama kita, di mata orang yang tidak respon, apapun yang kita kerjakan di mata dia jelek. Begitu juga kalau kita tidak belajar merespon orang lain. Kita tidak belajar respect dengan orang. Apapun yang orang lain kerjakan, apapun yang orang lain itu lakukan, yang sebenarnya juga bagus. Orang lain memuji dia, orang lain di mata kita jelek. Di mata kita nggak benar. Di mata kita brengsek, di mata kita kurang. Karena apa? Awalnya kita sudah tidak respect sama dia. Awalnya kita sudah tidak merespon sama dia. Bagaimana kita direspek orang? Bagaimana orang merespon kita? Ya tentunya sederhana saja. Kalau kita mau dihormatin orang, belajarlah yang pertama menghormati orang lain. Orang yang tidak bisa menghormati orang lain, selamanya orang lain juga malas hormat sama dia. Tapi kalau kita belajar selalu bisa menghormati orang lain, orang juga akan selalu respect untuk mau menghormati kita. Itu hukum. Ya, hukum di dalam agama kita memang seperti itu. Ya. Aksi dan reaksi. Hukum karma juga begitu, aksi dan reaksi. Ada acting baru akan ada sesuatu yang datang kepada kita. Bukan dibalik. Bukan orang lain berbuat baik dulu sama saya, baru saya berbuat baik sama orang. Gak akan begitu. Kita pengen orang respect sama kita, kita pengen orang hormat sama kita, tapi kita tidak mau memulai menghormat orang, merespek orang, menghargai perasaan orang. Maka yang kita inginkan tidak akan tercapai. Nah, ini masih ada lagi. Cowok ganteng, friend, ya, ngaku Indo, ya, saya Indo. Cewek-cewek langsung bilang, iya sih, mirip-mirip bule. Tapi begitu cowok jelek ngaku Indo, cewek-cewek bilang apa? Ini ibunya Jawa, pasti bapaknya robot. Karena cewek jelek ngaku Indo, cowok jelek. Jadi ini joke ini bagus ya buat perenungan kita bahwa kondisi yang sama tapi persepsinya bisa beda tergantung respect kita. Ya, respon orang terhadap kita dan respon kita terhadap orang lain. Selama kita mensyukuri hoki kita, kita harus melihat respon yang positif. Kita harus memberi respon yang positif supaya orang juga merespon positif kepada kita. Masih ada catatannya, sayang kalau nggak diterusin. Kalau cowok ganteng punya hobi melihara binatang. Wah, tiap pagi binatangnya dirawat, diurus. Kan kalau lihat begitu, suatu hari istrinya datang ke rumahnya.
Dilihat suaminya lagi, wah ngurusin binatang. Istrinya belum tentu diurusin. Istrinya temannya tanya, wah suami lu sayang banget sama binatang karena dia cowok ganteng. Istrinya bilang apa? Ya begitulah, kan kalau hidup kita harus saling menyayang dengan sesama makhluk. Padahal hatinya mungkin dongkol. lebih ngurusin binatang peliharaan daripada dirinya gitu kan. Tapi kalau cowok jelek, hobi ngerawat binatang, tahu nggak? Cewek atau istrinya akan bilang apa? Ya, sesama keluarga kita harus saling menyayangi. Maksudnya, ya kalau dia jelek ya nyayangin binatang wajar-wajar. Kalau cowok ganteng bawa mobil mewah, cewek-cewek bilang, wih matching, keren luar dalam. Giliran cowok jelek, bawa mobil mewah, wah itu jangan-jangan supir majikannya. Image kita sudah terbentuk dari persepsi kita. Kita mempersepsikan awal ya, persepsi kita terhadap orang nggak baik, maka langsung judgement kita terhadap orang itu nggak baik. Ya. Tapi kalau kita ingin orang lain menjudgement kita sebagai orang yang baik, kita ingin orang membuat persepsi terhadap diri kita sebagai orang yang baik. Mulailah dengan kita membangun persepsi yang positif terhadap orang lain. Cowok ganteng, kalau dipoto suka jual mahal, suka malas. Jangan dah, gue lagi repot, gak sempet lain kali ya. Cewek-cewek bilang, wah takut fotonya diedarin tuh. Tapi begitu cewek jelek dipoto, cowok jelek dipoto, cewek bilang, aduh gak tega ntar lihat gambarnya. Orang sudah dikondisikan baik dan buruk. Saya umpamakan ini cowok ganteng, cowok jelek. Maksudnya saya mau ngomong, kita selalu terbiasa dengan stigma memandang seseorang baik dan buruk. Dia buruk, dia suami saya brengsek, dia istri saya nggak benar. Selalu orang dilihat dalam kondisi baik dan buruk. Padahal sebenarnya hidup ini bukan cuma baik dan buruk, tapi interaksi dari baik dan buruk itu. Yin yang, hitam putih, ada hitam, ada putihnya, ada putih. Ini hidup ini adalah satu kesatuan, unity. Jadi jangan terbiasa melihat sesuatu hanya dari segi yang buruknya saja. Hanya menuntut yang baiknya saja. Tapi baik dan buruk ada dalam satu kesatuan. Dan itu harus kita bisa terima apa adanya. Karena pada saat kita bisa menerima orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kondisi baik dan buruknya, disitulah baru kita bisa belajar mensyukuri hoki kita. Kenapa? Walaupun dia ada baiknya, banyak buruknya, tapi kita mensyukuri hoki kita. Kamsya masih bisa dapetin dia, kan gitu. Selalu kita akan puas, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan sakit hati. Tapi kalau kita sekali lagi tidak bisa mensyukuri hoki kita, apapun kondisi kita selalu tidak puas dan kita selalu komplain, kecewa, sakit hati. Gara-gara suami lupa ngucapin ulang tahun aja. Ya, misal saya pernah nonton TV itu cerita apa ya. Gara-gara suaminya sibuk di kantor, lupa mengucapkan ulang tahun sama istri. Itu bisa jadi ribut besar. Karena apa? Si istri merasa, wah suaminya udah gak care sama dia. Udah gak perhatian. Udah gak peduli sama dia. Sampai ulang tahun aja gak ngucapin selamat ulang tahun. Karena apa? Sudah dianggap jelek. Jangan-jangan dia udah punya cem-ceman. Wah, jangan-jangan dia udah punya gebetan. Sampai dia lupakan ulang tahunnya. Wah. Kita langsung lihat negatifnya. Padahal kalau orang yang mensyukuri hokinya. Kenapa ya suami saya nggak ucapin ulang tahun sama saya? Wah, kalau diteliti dulu, cari tahu dulu kenapa. Misalnya karena suaminya sibuk, wah kerjaannya begitu padat, kesibukannya begitu tinggi, konsentrasi sama pekerjaan begitu luar biasa, sampai memang dia lupa sama ulang tahun. Sebenarnya itu juga kan hoki. Artinya apa?
Suami kita punya prestasi yang bagus, punya kesibukan yang bagus. Pada saat seperti itu lupa ya jamak. Tapi artinya apa? Kita punya suami hebat. Kalau lihat begitu kan hoki lagi. Oh hoki loh saya punya suami hebat. Walaupun kagak ngucapin ulang tahun. Tapi kita masih merasa kita hoki. Ya itu contoh aja. Kalau cowok ganteng, ya servis nuangin minuman buat wanita, buat cewek. Cewek bilang, gentleman lo. Wah, services lo orangnya, perhatian. Kalau cewek jelek, cowok jelek nuangin air minuman. Langsung si cewek bilang, dasar bakat pelayan. Orang udah distigmakan dari persepsi kita. Terus kalau cowok jelek, ya mendengar jok-jok yang tadi atau dapat tulisan yang tadi, pasti ketawa-tawa kecil sambil separuh kesel. Tapi kalau cowok ganteng, dapat tulisan kayak tadi, langsung copy paste, sebar kemana-mana. Artinya apa? Situasi yang ada bisa kita jadikan indah, bisa kita jadikan sesuatu yang gak nyaman. Dalam konteks syukuri hoki Anda, di sini saya ingin petik sebuah ujar-ujar suci ya dari kumpulan syair-syair suci, kitab klasik ya. Jadi dari bait-bait klasik para suci, di sini ada satu syair yang bagus sekali. Dia bilang begini: kehidupan di dunia bagaikan bunga yang mekarnya hanya sekejap saja. Sesudah itu gampang layunya. Waktu berlalu bagaikan mimpi yang tidak dapat dipertahankan. Syair ini satu pelajaran buat kita. Ya, buat Anda sekalian. Bahwa hidup kita ini terlalu singkat. Bahwa kalau toh bunga mekar, katakanlah bahagia, happy kita. Bahagia, happy kita ini cepat sekali berubah menjadi bunga yang layu. Menjadi bunga yang gugur. Bahwa dalam hidup ini kita akan mengalami banyak hal yang membuat kebahagiaan kita gampang rusak. Yang membuat kebahagiaan kita gampang ternoda. Yang membuat akhirnya bahagia kita terasa sekejap. Penderitaan kita akan lebih terasa panjang. Ini adalah kenyataan. Bunga bertumbuh mekar, kemudian gugur. Lama baru bisa muncul bunga yang baru. Yang tumbuh mekar untuk kemudian gugur kembali. Pada dasarnya, hidup kita ini seperti yang Buddha ajarkan, memang banyak diwarnai dengan duka. Banyak diwarnai dengan penderitaan. Yang mana bahagia kita selalu berubah. Bahagia kita belum bisa mencapai satu kebahagiaan yang abadi. Sebagai manusia-manusia biasa, kita masih berada dalam bentuk-bentuk kebahagiaan yang labil. Bahagia setiap saat dapat berubah menjadi kecewa. Bahagia yang kita rasakan setiap saat dapat berubah menjadi kekesalan. Setiap saat berubah menjadi kesedihan. Berubah menjadi penderitaan. Itu kodratnya hidup. Terlepas dia orang yang kaya raya sekalipun, kebahagiaan-kebahagiaan semu ini selalu terjadi. Kalau kita sudah menyadari ini, Bapak Ibu Saudara, makanya jangan kita sengajakan diri kita untuk lebih menikmati derita ketimbang menikmati kepuasan batin kita. Kalau kita terlena dan kita sengaja membiarkan diri kita terus larut dengan penderitaan, kekecewaan, kesedihan, sakit hati yang terus kita munculkan karena kita tidak mensyukuri hoki kita. Berarti memang kita siap menjadikan hidup kita menderita. Tapi kalau kita mau lawan, saya mau enjoy, saya mau enak, saya mau hidup happy, saya nggak mau kesal, saya nggak mau kecewa, saya nggak mau sakit hati, saya nggak mau banyak komplain, saya nggak mau menggerutu, saya nggak mau berkeluh kesah.
Supaya itu semua tidak muncul. Syukuri hoki kita. Hanya orang-orang yang bersyukur membuat hidupnya lebih plong. Dalam miskin kita bersyukur, ya, maaf ngomong. Kita nggak punya duit. Di dompet cuma ada 1.000. Kita kebetulan ngumpul sama orang-orang yang lagi happy, lagi bahagia, bersendagurau, orang-orang yang sedang ceria, orang-orang yang katakanlah hepengnya lagi banyak. Kita kebetulan punya duit cuma 1.000. Tapi kita kumpul dengan orang yang bahagia, dengan orang-orang yang happy. Kita akrab, kita supel, kita bisa bergaul di situ. Saya tanya, walaupun kita lagi bokeh, tapi pada saat kita ngobrol, cerita sama orang-orang yang happy, orang-orang yang bahagia, saat itu kita ikut happy nggak? Saat itu kita ikut happy nggak? Happy. Kenapa? Kita nggak sempat mikir bahwa kita bokeh. Ya kita pikir, wah saya punya teman, lagi bercanda, lagi cerita, lagi serius, lagi wah senang-senang. Kita happy. Kenapa? Kita menikmati hidup kita. Tapi lagi ngobrol, lagi cerita sama orang yang lagi semangat, lagi ceria, lagi antusias, lagi bersendagurau, tahu orang-orang yang lagi happy. Kita di tengah-tengah, kita nggak ikut nikmatin suasana itu. Kita cuma kesel. Aduh, mereka sih bisa tertawa, duitnya banyak. Saya duitnya cuma ceceng. Lagi ngobrol, ingatnya dompet. Ya, pada saat itu kita tidak mensyukuri suasana yang sedang terjadi. Yang kita ingat adalah kekurangan kita. Maka happy nggak kita? Happy nggak? Orang-orang lagi happy, kitanya murung sendiri. Yang salah siapa? Kita salah setting hidup kita. Jadi jangan tambah derita kita, jangan tambah kecewa kita, jangan tambah kesakit hatian kita. Karena kita tadi saya bilang tidak mensyukuri hoki kita, tapi kita mengkomplain. Ya, situasi kehidupan yang ada di dalam diri sekitar kita. Kalau kita komplain, nggak ada happy-nya. Makanya saya bilang kalau cuma mensyukuri hoki kita stuck nih. Ya, kalau kita bahasnya cuma mensyukuri hoki, waduh, majunya kapan? Kita cuma jadi puas diri, kapan berkembangnya? Ya kita begini-begini aja dong. Yang penting happy, yang penting puas, yang penting ya bokeh juga asal senang, ya bokeh juga asal happy. Kapan kita majunya? Kapan kita jadi orang sukses? Kapan kita jadi orang besar? Makanya saya bilang syukuri dulu. Ini basic. Orang yang bisa mensyukuri baru dia bisa menumbuhkan hokinya. Karena apa? Dia punya kepercayaan diri. Dia punya basic. Ya, karena dia merasa dia udah jadi orang yang hoki. Dia punya kepercayaan diri bahwa karena saya sudah hoki, saya akan bisa lebih hebat. Karena saya punya hoki, saya bisa berkarya. Karena saya punya hoki, saya bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau dia tidak pernah mensyukuri hokinya, dia merasa, waduh gue mau orangnya bohoki. Nggak ada hoki. Ya, hoki gue jelek. Mau kerja, mau dagang pun gak berani. Saya mah bohoki. Hoki saya jelek. Kalau dagang ntar bangkrut. Kalau jalan ntar gak berkembang. Yang jadinya apa? Kita minder duluan. Karena kita merasa hidup kita yang sekarang aja udah berat. Bebannya udah terlalu banyak. Wah, suruh ditambahin lagi. Ngerjain ini, saya gak bisa. Karena apa? Itu tadi, udah underestimate dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena situasi yang ada, kita tidak anggap itu sebagai hoki kita. Tidak anggap sebagai satu keberuntungan kita. Tidak anggap sebagai satu keberkahan kita. Jadi, mulai sekarang, orang-orang yang mensyukuri hokinya. Kalau Anda ingin mensyukuri hoki Anda, belajarlah untuk tidak mengeluh. Belajarlah untuk tidak komplain, protes. Ya, belajarlah untuk tidak menyalahi situasi yang ada di dalam diri kita. Tidak menyalahi orang-orang dekat kita, tidak menyalahi lingkungan kita. Tapi terus membangun satu optimisme bahwa saya adalah orang yang hoki. Sekarang pun saya mensyukuri hoki saya. Setiap saat saya terus ada hoki yang masuk dalam hidup saya. Maju. Memang ada tahapan ya. Saya nggak mau, sebenarnya mulut udah mau masuk ke situ. Tapi nanti jadi kepanjangan. Kalau saya udah masuk ke tumbukan hoki Anda, melebar nantinya. Gak cukup waktunya. Terus ada ayat suci lagi di sini yang juga menarik buat saya berikan kepada Bapak Ibu.
Ayat suci dari kumpulan kitab klasik para suci. Baik kaya, miskin, hina, dan terpandang. Semuanya telah menjadi suratan hidup seseorang. Kalau ingin dapat hidup tenang dan tentram, terbebas dari segala kerisauan, haruslah diusahakan sendiri. Kaya, miskin, hidup terpandang, atau hidup biasa-biasa saja, itu tidak menjamin orang itu bahagia. Tapi kalau kita mau membuat hidup kita tentram, hidup kita bahagia, hidup kita damai, sayur suci ini jelas mengingatkan kitalah yang harus memperjuangkannya sendiri. Kitalah yang harus mengaturnya sendiri. Kitalah yang harus membuat ritme hidup kita sendiri. Cara yang paling sederhana, mau tentram, mau damai, mau happy di kapan situasi pun yang ada dalam hidup kita, itu tadi. Syukuri hoki Anda. Ya, syukuri hoki kita. Karena kita sesungguhnya orang-orang yang hoki. Nggak ada tuh istilah bohoki. Nggak ada. Kalau kita jadi orang yang bohoki, kita nggak hidup sampai sekarang. Ya, kalau kita nggak jadi orang yang hoki, nggak ada kita saat ini. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita adalah orang-orang yang hoki. Orang yang sekali lagi menggerutu, komplain, berkeluh kesah, kecewa dengan situasi, kecewa dengan orang-orang yang dekat dengan kita, itu orang yang tidak mensyukuri hokinya. Belajar menerima apa adanya, tapi bukan hidup apa adanya. Bapak Ibu, ada ungkapan yang baik sekali. Mungkin pernah disampaikan beberapa kali, saya ingin ulang. Laut yang selalu tenang tidak akan menghasilkan nakoda-nakoda yang hebat. Hidup yang cuma biasa-biasa saja, enak-enak saja, nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada problem istri, problem suami, problem anak, problem keuangan, nggak ada, semua tenang-tenang aja, bagaikan laut yang tenang, tidak akan menghasilkan nakoda yang hebat. Udara yang cuacanya baik-baik saja, nggak ada cuaca buruknya, baik-baik saja, cerah-cerah saja, tidak akan menghasilkan pilot-pilot yang piawai. Jalan raya yang mulus-mulus saja, enak-enak saja, juga tidak akan menghasilkan supir-supir yang handal. Terus atlet-atlet yang menjalankan latihan dengan biasa-biasa saja, tidak dengan latihan yang keras, tidak dengan latihan yang diporsi luar biasa, juga tidak akan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Hidup juga sama, Bapak Ibu. Kalau kita cuma mau hidup yang biasa-biasa saja, enak-enak saja, lancar-lancar saja, berarti kita sudah memilih hanya untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi kalau hidup kita banyak tantangan, hidup kita banyak problemnya, hidup kita banyak multi kompleks permasalahannya, tapi semua satu demi satu bisa kita atasi, semua satu demi satu bisa kita lalui. Itulah yang membuat kita jadi orang-orang yang tegar. Itulah yang membuat kita jadi kader-kader sukses buat diri kita sendiri. Jadi jangan pernah takut dengan tantangan. Jangan pernah takut dengan problem. Jangan pernah takut dengan masalah yang ada di dalam hidup kita. Semua bagian buat penempaan diri kita. Yang penting bagaimana kita menjalankan ini dengan happy. Bukan kerja keras. Ya, orang kerja keras, oke, bagus. Tapi bukan kerja keras yang luar biasa, yang dibilang hebat. Tapi orang-orang yang bisa bekerja dengan gigi, dengan hati yang gembira, itu yang hebat.
Ya. Banyak orang kerja keras, tapi hatinya nggak gembira dengan pekerjaan. Hatinya malah jadi tertekan, malah jadi depresi, malah jadi stres. Kerja keras dianggap sebagai beban. Tapi kerja gigih, hati tetap gembira. Itu yang hebat. Artinya apa? Boleh kita gigih, boleh kita berjuang buat hidup, tapi hati kita tetap, ya istilahnya nothing tulus, happy aja. Karena apa? Kita mensyukuri hoki kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan pagi ini kurang lebih seperti itu. Ya, tapi ini mestinya sih bersambung ya. Kalau mau lebih komplit, bersambung dengan sequel kedua. Ya, tinggal atur sama pengurus, undang saya lagi. Ya, majukan hoki Anda, tumbuhkan hoki Anda, kembangkan hoki Anda, nikmati hoki Anda. Sekarang tahap yang paling sederhana, syukuri aja dululah hoki kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang hoki. Jangan pernah berpikir bahwa kita adalah orang yang tidak hoki. Kaya, senang, susah, miskin, semua orang punya hokinya masing-masing. Dan semua orang yang bisa mensyukuri hokinya, dia akan selalu bisa menikmati kebahagiaan. Hidup pada dasarnya menderita, tapi kita sudah bisa setting hidup kita untuk bobot menderitanya lebih kecil. Bobot happy-nya kita akan bangun lebih banyak. Kalau itu, ya tahap awal memang puas diri. Ya, kita kaya raya, kita tidak puas dengan apa yang kita miliki, kita juga nggak happy. Kita sederhana, tapi kita puas dengan apa yang kita ada, itu juga kita happy. Jadi tahap yang pertama memang puas diri. Kalau puas diri nggak pernah tercapai, kebahagiaan nggak pernah ada dalam hidup kita. Ya, orang yang mensyukuri hokinya orang yang puas diri. Tapi kalau cuma berhenti di puas diri, kita stuck. Ya, kita tidak berkembang. Tapi tidak punya kepuasan diri, kita juga tidak bisa mengembangkan apa-apa. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, buat Anda, termasuk juga mungkin bermanfaat untuk menyemangati diri saya sendiri, untuk lebih bisa melihat hidup ini dengan rasa syukur. Ya. Syukur bukan karena anugerah dari atas, tapi syukur karena semua bagian dari karma kita sendiri. Ya, yang berbuah dalam bentuk hoki kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri saja sampai di sini dan saya seperti biasa tutup dengan doa buat kita sekalian. Yakinlah Tien Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, para Buddha dan para suci lainnya senantiasa selalu membimbing, melindungi dan memberkahi kita semua. Berbahagialah mereka yang telah membuka pintu hati dan pikiran dalam menerima Dharma mulia ini. Mekarlah permata teratai suci, mekar. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu, teman-teman sedherma yang berbahagia, mungkin selain pertanyaan yang tertulis dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan terlebih dahulu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kami persilahkan kepada Pak Budiono untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Oke, terima kasih. Cukup banyak pertanyaan yang masuk. Ya, ada satu pertanyaan yang menarik. Saya awali dulu pertanyaannya. Bayi yang baru lahir lalu meninggal saat dilahirkan, apakah itu hoki? Hoki bukan Bu? Bayi yang lahir langsung meninggal, hoki gak? Saya harus jawab hoki. Kok bisa? Bayi yang lahir meninggal berarti ada organ dalamnya yang tidak sehat, cacat. Kebayang gak kalau bayi ini hidup dengan paru-paru yang cacat, dengan jantung yang cacat, dengan ginjal yang cacat misalnya. Mana lebih hoki? Dia langsung meninggal atau hidup untuk menderita berkepanjangan? Mana yang lebih hoki? Lahir meninggal lebih hoki buat si bayi, betul gak? Enggak hoki buat orang tuanya. Artinya orang tuanya kurang hoki, bukan enggak hoki, kurang hoki, belum dapat jodoh untuk merawat anak. Tapi kan anak bisa dibikin lagi. Tapi saya mau bilang buat si bayi itu hoki loh.
Karena bayi yang lahir meninggal pasti ada organ tubuhnya yang nggak beres. Ada cacat bawaan. Seandainya dia diselamatkan, dia hidup, tapi harus jadi bayi yang cacat, kan akan mengalami penderitaan yang begitu panjang. Betul nggak? Betul apa betul? Jadi dalam konteks berpikir yang positif, tadi saya bilang orang yang mensyukuri hokinya adalah orang yang berpikir dalam konteks yang positif. Begitu kita berpikir dengan konteks yang positif, bayi yang lahir meninggal, buat si bayi dia hoki. Paling tidak terbebas dari penderitaan yang akan berkepanjangan. Sama Bapak Ibu. Ceritanya kasusnya begini. Maaf, amit-amit ya, tidak terjadi. Tabrakan. Pas. Ya. Kakinya, pahanya remuk. Tangan remuk. Pasti akhirnya harus amputasi. Ya, kepala pecah, harus dijahit. Terus orangnya pingsan. Ya. Dokter operasi otaknya karena ada saraf yang pecah, akhirnya orang ini tertolong selamat tapi lumpuh. Dengan kaki yang hancur, tangan yang hancur, dan saraf kepala yang sudah tidak jalan lagi fungsi retoriknya, tapi dia hidup. Terus jadi rawatan. Saya tanya, orang ini hoki nggak? Dalam konteks yang positif hoki, karena apa? Kian masih kasih dia nikmatin hidup lebih panjang. Tapi kalau orang ini meninggal di tempat, hoki juga. Hoki. Jadi apapun, susah, senang, gembira, sedih, kalau kita mau mensyukuri hoki kita, semuanya nggak ada alasan kita marah. Ya, makanya nggak ada alasan kita kecewa. Nggak ada alasan kita komplain. Karena semuanya hoki loh. Dalam konteks yang positif. Orang yang bisa mensyukuri hokinya adalah orang yang bisa berpikir dengan positif. Ini yang mau saya tekankan dari bimbingan Dharma saya pagi ini. Kebetulan ada pertanyaan ini bagus. Jadi saya tambahin contohnya. Ya, Kamsya nih yang ngasih pertanyaan. Jadi saya bisa menambahkan contoh sekaligus. Romo mau tanya, bagaimana mengatasi rasa cemas dan khawatir yang mengganggu pikiran kita? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa kita cemas? Kenapa kita khawatir? Kita cemas karena kita memikirkan sesuatu. Kita khawatir karena kita takut yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak tercapai. Kita khawatir, kita takut karena ada seseorang yang lagi jalan, lagi pergi kemana. Apakah itu anak, takut kenapa-napa. Jadi sebenarnya penyebabnya apa nih? Kita takut, kita khawatir, penyebabnya apa? Pikiran. Orang tua pasti khawatir kalau membayangkan. Ya, anaknya putri misalnya. Kerjanya jauh. Berangkat pagi, jam 6 sudah harus berangkat, naik kendaraan umum. Nanti pulang kerja, dari kantor jam 6 sore, harus pulang lagi, sampai rumah bisa jam 9 malam, karena macet dan sebagainya. Orang tua akan pasti khawatir, karena, aduh kasihan amat ya anak saya, hidupnya harus seperti ini. Tapi apa boleh buat, saya tidak bisa membuat dia senang, saya tidak bisa membuat dia bahagia. Saya sebagai orang tua tidak bisa melarang dia untuk tidak bekerja. Karena memang ya keekonomi saya prihatin. Kalau anak saya nggak kerja, saya juga pencarian pas-pasan. Bagaimana bisa mendukung kehidupan keluarga? Dilihat dari segi ini, maka orang akan selalu khawatir, akan selalu cemas dengan anaknya. Betul ya? Ya, makasih. Tapi kalau kita memandangnya dari segi positif, ya saya prihatin, anak saya harus kerja keras seperti itu. Harus pergi pagi, pulang malam. Sebagai orang tua saya sedih, saya prihatin. Tapi saya bangga.
ya, punya putri yang bisa membantu keluarga. Saya bangga punya putri yang bisa ikut membantu membiayai kehidupan rumah tangga, membantu orang tua. Wah, saya bangga. Pada saat Anda bangga, pada saat Anda puas dengan pekerjaan orang yang membuat Anda khawatir, pada saat itu kekhawatiran hilang. Pada saat itu rasa takut hilang. Bahwa musibah bencana bisa saja terjadi, orang yang pikirannya sudah tenang, orang yang batinnya sudah seimbang dan bisa melihat sesuatu dari segi yang positif, daripada dia khawatir, daripada dia takut berkepanjangan, lebih baik dia duduk tenang diri, dia berdoa. Semoga putri saya yang sekarang sedang kerja keras, pergi selamat sehat dalam lindungan, pulang selamat sehat dalam lindungan. Karena kita sudah plong, kita sudah tidak dibebani hal-hal yang mengkhawatirkan, kita bisa duduk dengan tenang berdoa. Berdoa lebih bermanfaat daripada kita takut, kita khawatir, kita cemaskan sesuatu. Kita harus bangga dulu dengan yang kita takutkan. Kita harus bangga dulu yang kita khawatirkan. Pada saat kita bangga, pada saat itu cemas, takut tidak ada. Ya? Kenapa kita cemas? Kenapa kita takut? Karena kita melihatnya bukan dari segi yang positif. Bahwa setiap orang ada musibah, ada bencana. Orang yang pikirannya tenang, bebas dari takut, bebas dari khawatir, yang dia bisa lakukan sangat produktif. Berdoa. Orang tua doain anak. Wah, itu doanya manjur. Misal ya, saya ambil contoh anak. Kenapa? Yang bisa bikin takut, yang bisa bikin orang khawatir itu anak. Kalau anak belum tentu takut, belum tentu mengkhawatirkan orang tua. Ya, jarang anak khawatir sama mamanya, jarang anak khawatir sama orang tua. Orang tua khawatir sama anak pasti. Terus yang paling bahaya lagi, kita khawatir dengan diri kita sendiri. Aduh, saya khawatir kalau besok saya dipecat. Ya, orang kalau kerja udah mulai nggak aman, suasana di kerja udah mulai diutak-utak, digoyang-goyang, udah dipanggil terus sama bos berapa kali, kamu kerja udah nggak bener ya, kamu prestasinya udah nggak bagus ya, kamu melakukan kesalahan sekali lagi, saya pecat. Biasanya orang kalau dapat ultimatum kayak begini, khawatir kan? Waduh, kalau sampai dipecat, cari duit gimana? Cari nafkah gimana? Anak masih kecil, biaya masih besar. Waduh, kalau saya sampai dipecat gimana nih? Stres. Nah, ini juga bisa bikin orang khawatir. Takut. Tapi kalau kita mensyukuri hoki kita, saya kerja memang stres. Saya baru ditegur sama bos. Tapi saya bersyukur. Saat ini saya masih punya pekerjaan. Sementara banyak orang lain yang sudah nganggur, gak ada kerjanya. Saya stres, tapi saya bersyukur saya masih dipercaya. Saya diomelin, saya bersyukur karena saya masih diingatkan. Kalau kita lihat ini hoki kita, yang muncul apa? Bukan takut, bukan khawatir, yang muncul, wah, karena saya mensyukuri hoki saya masih dapat kepercayaan untuk kerja. Saya akan berusaha untuk memperbaiki kualitas kerja saya. Beda. Kalau orang begitu muncul, saya akan perbaiki kualitas kerja saya, maka dia tidak khawatir. Jadi sebenarnya bagaimana kita membentuk mindset pikiran kita sendiri, itu kuncinya. Ya, jadi pertanyaan ini tadi bagaimana ngilangin takut, bagaimana ngilangin khawatir. Latih pikiran kita ke hal yang positif. Jangan berpikir ke hal yang negatif. Anda akan semakin khawatir, Anda akan semakin takut. Wah, kalau dipecat gimana? Kalau dipecat gimana? Dipikirnya yang negatif, kalau dipecat. Tapi kalau Anda berpikir positif, supaya nggak dipecat gimana? Supaya nggak pecat gimana? Supaya nggak diomelin gimana? Supaya nggak ditegur gimana? Anda berpikir begitu, Anda semangat. Betul ya? Mindset kita. Jadi takut dan khawatir gampang sekali sebenarnya. Tinggal bagaimana cara berpikir kita. Jangan mikir yang negatifnya, mikir yang positifnya. Kita akan bebas dari takut dan khawatir. Wah, jalan tengah malam, udah gelap, jalan sendirian. Ya, ada cerita di daerah sini angker, serem. Pas jalan ada yang bunyi kersak. Kita udah berpikir negatif, di sini banyak setan. Aturan berani jadi takut sendiri. Tapi kalau kita berpikir, wah, malam ini memang gelap. Di sini daerah ini angker, tapi
Kita nggak berpikir bahwa itu angker, kita nggak berpikir bahwa itu negatif. Kita lihat kuburan, lewat kuburan, tapi kita, wah kuburan bongkainya bagus-bagus ya. Wah saya lihat kuburan ini taman makamnya bagus-bagus ya. Lihat positifnya, nggak sempat takut, betul ya? Tapi kalau ini kuburan nih, ini kuburan kuno, ini kuburan lama, bukan dilihat indahnya, dibayangin kuburannya, nggak takut jadi takut. Ada bunyi kresak di belakang, padahal kantong kresek yang kita bawa nempel sama celana, lari sendiri gitu. Tergantung pikiran kita. Siang Romo, bagaimana dengan tugas seorang prajurit yang harus berperang dan membunuh di medan tempur? Apakah ini termasuk membunuh? Dan apakah dia harus menerima karma atas perbuatan dia? Dan bagaimana cara mengatasi persoalan ini? Membunuh pada saat di medan perang, kalau memang ada yang terbunuh, ya membunuh. Tapi sebuah pembunuhan baru dianggap sebagai sebuah karma berat, karma buruk, karma pembunuhan apabila memang ada cetana, ya, keinginan untuk membunuh. Tapi ada karma yang disebut kalau nggak salah ahosi karma, karma yang tidak berbuah apa-apa. Karma yang dilakukan karena kewajiban, bukan karena keinginan. Itu beda tuh. Kalau yang didasari oleh keinginan, itu dia berbuah menjadi karma. Tapi kalau sesuatu yang dijalankan karena kewajiban, refleks, ya, bukan karena keinginan dari perbuatan yang kita rancang, refleks, itu karma yang tidak berbuah. Tapi membatasi yang mana yang keinginan, yang mana bukan, itu tipis. Yang tahu diri kita. Kita lagi perang. Ini gue benci apa dia nih? Gue sengaja serangnya dia terus nih. Gue bunuh, mati. Itu karma buruk. Tapi nggak lihat siapa musuh, yang penting perang, tembak. Nggak kepikir bahwa saya mau nembak si A, saya mau nembak si B. Pokoknya nembak. Ya, karena memang tugas perang, tidak terpikir untuk membunuh dan tidak merencanakan itu. Yang jelas pada saat itu cuma acting wajib. Otak kita tidak merancang sebuah pembunuhan. Itu bisa jadi karma yang tidak berbuah. Karena tidak didasari oleh keinginan. Tapi kalau nembaknya sengaja, dia terus, gue ceria semuanya, gue mau dia mati lu, ke dia terus. Itu karma buruk. Karena apa? Udah ada keinginan untuk membunuh seseorang. Tapi refleks, otomatis, itu belum bisa dikategorikan karma buruk. Cuma yang bisa membedakan si prajurit ini membunuhnya karena keinginan atau membunuh karena refleks yang tahu dia sendiri. Sama nyamuk mencolok. Kita lagi ngebut kipas, refleks, lagi baca buku, tahu ada yang gatel. Kita refleks pop. Baru tahu nyamuk. Tapi waktu ngeploknya kita nggak sadar bahwa itu nyamuk, refleks gitu. Bukan karena keinginan, nyamuk. Beda tuh. Ya, jadi kondisinya di situ, dilihat ya. Karma hanya berbuah kalau didasari awalnya karena ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Refleks belum tentu itu jadi karma. Kalau gitu besok-besok berdalih aja. Ya, kalau kebetulan maaf ya, ada yang refleks ya, suka nyomot barang orang. Jadi mikirnya, gue udah berbuat karma buruk. Oh, itu kemarin gue refleks kok. Tapi kalau sadar nyambil pura-pura refleks, ya tetap karma gitu. Belakangan ini di Jakarta banyak terjadi kebakaran beruntun di berbagai tempat. Terus terang saja, saya agak khawatir karena rumah saya ada di kawasan pemukiman padat. Terima kasih. Waspada untuk terjadinya sebuah bencana, baik. Tapi jangan khawatir berlebihan. Cara yang paling baik untuk kita waspada terhadap bencana kebakaran mulai dengan perilaku diri kita sendiri. Ya, matikan kompor yang tidak terpakai. Itu saklar listrik. Jangan satu lubang digabung-gabung jadi satu colokan dibikin 10 stop kontak. Itu juga memungkinkan gampang terjadinya arus pendek konsleting listrik. Terus tabung gas ya, jangan biarkan dalam keadaan terbuka misalnya. Terus juga kebiasaan lagi merokok.
Saya suka perhatikan orang-orang yang merokok. Ya, salah satu banyak bahaya kebakaran hutan yang sering terjadi juga gara-gara puntung rokok dilempar sembarangan. Di musim kering, di musim kemarau, jalan di pinggir hutan yang sebelah kanan sebelah kirinya tuh rumput alang-alang kering, merokok sambil naik mobil, tahu-tahu disentil, tulus buang. Jatuh di alang-alang yang sedang kering di musim kemarau, itu nyala loh. Itu juga bisa jadi kebakaran hutan. Saya sering perhatikan orang yang kalau biasa ngerokok, buang apinya sembarangan. Ya kadang-kadang dibuang aja di tempat sampah. Padahal tempat sampah itu bisa kebakaran. Jarang, coba perhatiin, jarang orang rokok, apinya dimatiin, udah mati baru dibuang. Betul gak? Lempar aja. Jadi kalau waspada untuk terjadi kebakaran, kita mulai dari diri kita sendiri, baik. Ya, jangan pentol korek. Masih marong, masih nyala, buang sembarangan. Itu juga kalau ketemu kertas yang ketas bisa nyala. Tapi jangan kekhawatiran berlebihan. Kalau kita udah jaga rumah kita, tidak mungkin muncul api kebakaran dari rumah kita. Tahu-tahu muncul api kebakaran dari rumah tetangga. Ya ini yang namanya musibah. Ini yang namanya terimalah karmamu. Tapi itu juga hokil. Rumah kita kebakaran, misalnya gara-gara api dari sebelah, tapi amit-amit. Tapi kalau kita positif tetap hoki, karena apa? Ada kesempatan buat bikin rumah baru. Dalam bahasa yang positif, tapi saya bilang amit-amit, mudah-mudahan yang gitu yang gak usah terjadi. Kita waspada untuk lingkungan kita baik. Jangan sampai memunculkan satu tindakan kegiatan yang berpotensi membuat kebakaran. Tapi kalau itu terjadi kelalaian dari orang lain, ya apa boleh buat, itu namanya karma kelompok. Tapi syukur-syukur kita berdoa. Semoga orang-orang yang ada di sekitar kita, di kawasan kumuh yang Bapak tinggal atau Ibu tinggal, syukur-syukur orangnya juga waspada seperti kita. Ya, bisa selalu menjaga rumahnya dengan baik, nggak teledor, selalu berhati-hati untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kita bisa berdoa daripada khawatir, lebih baik berdoa. Ya, semoga masyarakat di sini orang-orang yang sadar lingkungan. Nah, dengan doa kita, mudah-mudahan mereka juga sadar lingkungan. Ya, jadi gak usah harus khawatir. Wah, saya tinggal di rumah kumuh nih, ntar kebakaran. Saya pindah dah. Yang kebakaran gak mesti rumah kumuh, rumah gedung mewah juga bisa kebakaran. Ya, pabrik juga bisa kebakaran, gitu loh. Jadi kalau karma kelompok mau berbuah, ya, kita pindah kemanapun tetap buah itu akan sampai juga. Jadi lebih baik ya jangan terlalu terobsesi. Ya, jangan khawatir berlebihan. Caranya bagaimana? Jangan terlalu dipikirin. Aduh, ntar rumah saya kebakaran. Aduh, ntar kampung saya kebakaran. Aduh, gampang kebakaran. Mikirin terus. Itu pasti khawatir berlebihan. Positif aja, berdoa. Ya, semoga lingkungan saya terbebas dari musibah. Semoga orang-orangnya sadar lingkungan. Ya, doa yang tulus, doa yang kusuk juga bisa menggetarkan energi yang kuat. Terus ada lagi. Selamat siang Romo. Bagaimana jika mempunyai mertua yang tidak suka dengan menentu? Dan anaknya, artinya suami suka memukul istrinya, apakah termasuk hoki? Mertuanya sama mantu galak, suaminya sama istri tukang mukul. Buat si istri, apakah ini hoki? Jawabannya apa? Jawabannya hoki. Selama kita lihat dalam tingkah yang positif. Artinya apa? Dalam kehidupan ini, si istri ini sedang dikasih kesempatan untuk bayar hutang-hutang karma dia cepat selesai. Betul nggak? Mertua benci sama dia karena dulu lu jadi mertua benci sama mantu. Sekarang lagi dibayar karmanya. Suami sering mukul kamu karena dulu kamu pernah jadi suami yang suka mukulin istri. Nggak mungkin akan terjadi pada diri kita. Buddha bilang jangan takut, jangan khawatir. Kalau sesuatu yang bukan menjadi bagianmu, dia tidak akan pernah datang kepadamu. Jadi positifnya apa?
dalam kelahiran saya yang sekarang, saya sedang dikasih kesempatan untuk bayar hutang karma saya. Orang kalau punya hutang bisa bayar, hoki nggak? Ini berpikirnya gitu. Kita punya hutang nih, bisa bayar, hoki nggak? Hoki, sama, ditabok tuh hoki loh. Karena apa? Lagi bayar hutang. Itu pasti karma kita, bukan karma orang lain. Diomelin mertua, hoki. Karena apa? Satu hutang lagi kita bayar. Nah, dalam konteks berpikir seperti ini, tidak ada yang tidak hoki. Betul nggak? Syukuri hoki Anda, punya mertua kalah, kamcia tikong. Punya suami tukang mukul, omi tohut. Karena apa? Saya sekarang sedang dilatih untuk bayar hutang karma. Supaya besok suami nggak mukul saya lagi. Supaya besok mertua nggak galak sama saya lagi. Robah karma Anda. Jangan pasrah. Itu yang penting. Syukuri iya. Tapi robah dong. Besok gua nggak mau ditabokin lagi sama laki. Iya, jangan galak sama laki. Laki kalau digalakin pasti emosi. Ingat, kenapa tadi saya ditabok? Wah, mungkin karena saya melakukan ini. Karena saya terlalu ngotot sama suami. Karena dia lagi emosi, saya emosi juga. Besok supaya gak ditabok, dia lagi emosi, kita senyum. Dia lagi marah-marah, kita senyum. Tinggal kok udah ya marahnya. Senyum, orang gak jadi marah. Jangan orang marah, kita melotot. Ngapain lo melototin gue? Ya, laki gue dipelototin, gue tabok loh. Kan ada laki yang harga dirinya kayak begitu. Direnungkan, kenapa nih kemarin saya kejadian kayak gini? Oh, besok jangan saya ulang. Robah hidup Anda, silakan. Tapi jangan sesali apa yang sekarang terjadi. Itu syukuri aja. Supaya ke depan jangan terjadi lagi. Mama mertua sama saya benci. Supaya dia nggak benci gimana? Besok sayang dia. Kalau mertua benci, kita benci lagi. Ya dibenci terus. Apalagi mertua yang pegang duit. Ya. Harta keluarga masih dipegang sama dia. Baik-baikin dia. Ya. Siapa tahu besok dibeliin mobil. Mantu yang baik, mantu yang sayang sama mertua. Dia sayang pasti. Gak ada orang tua yang tidak nyayang mantu kalau si mantunya juga tidak sayang sama mertua. Mantu yang baik sama mertua. Kalau mertua rada sakit, mah lagi sakit ya. Iya nih badan gak enak, saya pijitin ya. Nggak usah disuruh. Nanti ada kehwe, nama Anda masuk loh. Ini sebagian buat mantu saya yang baik. Makanya saya bilang jangan menuntut. Kalau kita menuntut kita kecewa. Tapi services, melayani. Kalau kita punya jiwa melayani, ya kita memang mau melayani, kita nggak komplain. Tapi kalau menuntut, mertua harusnya begini, suami harusnya begini, anak harusnya begini. Ya, supir harusnya begini. Kita nuntut, tadi saya bilang, nuntut 10, 2 kita dapat udah kamsia. Selebihnya 8 penderitaan. Kenapa? Tuntutan kita tidak tercapai. Ya. Kita benci sama mertua. Atau kita merasa mertua benci sama kita. Karena kita merasa yang kita mau dia kagak jalanin. Jadi kita merasa dia benci sama kita. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Romo yang terhormat, benarkah hoki dagang atau usaha seseorang mulai pudar pada usia 50 tahun ke atas? Mulai usia 50 tahun ke atas, susah maju untuk bisnis. Mohon penjelasan. Relatif atau Bapak. Ya, ada orang yang hokinya mulai umur 50 lebih baru hebat. Contohnya Lim Shuliong juga mulai bisa membangun kerajaan bisnisnya setelah umurnya 50. Ada orang yang dari umur 25, 28 juga udah hebat. Nanti umur 50 dia turun. Itu tiap orang beda-beda. Tapi bahwa hidup selalu berputar, iya. Tapi kalau dibilang bahwa setelah umur 50 semua orang akan turun hokinya, ini enggak jaminan ya. Bahwa ada yang setelah 50 turun, iya. Ya, ada yang sampai 50 juga susah terus, boro-boro mau turun gitu. Ya. Naiknya aja kagak gitu, di bawah terus ada juga. Ya. Orang terlahir miskin bukan pilihan. Tapi meninggal dalam keadaan miskin itu pilihan dia. Maksudnya ngerti ya?
Kita terlahir miskin bukan pilihan kita. Gue gak mau dilahirkan di keluarga miskin. Itu memang suratan karma kita. Tapi sampai meninggal kita miskin. Artinya memang kita memilih untuk terus jadi orang miskin. Kita tidak mau merubah hidup kita. Ya. Jadi umur 50 bukan kendala. Wah, saya udah 50. Jadi wajar ya, maklumin ya kalau usaha saya merosot. Tahu saya merosot, banting setir dong. Ganti, cari bisnis apa lagi. Ya, bukan sedikit orang yang usahanya bangkrut. Dulu kita tahu ada yang namanya pager. Ya, titit. Dulu nggak ada tuh SMS, adanya pager. Perusahaan-perusahaan pager di Hayamuruk dulu banyak yang hebat-hebat. Kemana sekarang? Bangkrut. Tapi belum tentu bosnya bangkrut kan? Karena apa? Dia banting setir. Dulu bisnis pager, dia tahu teknologi berubah. Dia bisnis handphone, nyambung bisnisnya. Pager ganti jadi SMS. Sekarang handphone, komputer bersaing terus. Ya, kalau dia nggak pinter menyesuaikan perkembangan teknologi, dia akan ketinggalan. Nggak usah nunggu 50, umur 30 juga orang-orang maju, dia mandek. Tapi kalau kita semangat, kita cermat, kita smart, kita selalu bisa melihat perubahan situasi dan kita selalu bisa membuat ritme kita yang baru dan optimis. Bahwa kita masih bisa meraih sukses. Umur 50, umur 60 bukan halangan. Yang penting tetap semangat. Yang bikin umur 50 hokinya makin merosot, sebenarnya kalau kita mau jujur, memang semangat kitanya yang udah kendor. Ya, kegigihan kitanya udah gak sama kayak waktu umur 40. Jangan pernah merasa tua. Selama kalau kesundut masih kaget. Kesudut maaf, itu artinya belum lahwe. Kalau udah kesudut meneng wae, diem aja. Nah itu baru tua, sarafnya udah pada mati. Ya, jadi kalau kesudut rokok masih kaget, artinya belum tua, masih semangat. Harusnya seperti itu. Namo Buddhaya, maaf Romo di luar tema. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak sudah mengajarkan suruh banyak-banyak berdoa. Sekarang saya sudah agak kemajuan. Sekarang waktu di wihara banyak kemajuan sekarang waktu di wihara. Ya udah, ini cuma ucapan terima kasih. Diterima. Nggak jelas pertanyaannya karena memang bukan bertanya. Namo Buddhaya Romo, yang saya alami kok jadi orang baik repot ya. Ramah tamah sama tetangga, sama teman baru, malah dipinjemin uang terus. Nggak dikasih dibilang pelit, malah kita dibenci. Banyak sekarang orang susah maunya dibantu. Karena saya juga sedang berbuah banyak yang mau pinjam uang, tapi yang pinjam rata-rata susah gantinya. Mungkin karena saya dulu banyak hutang. Prinsip apa yang harus saya pegang? Menolong orang, pinjemin duit, baik. Tapi pinjemin duit berharap diganti, bukan karma baik. Nangkep ya maksudnya ya? Apalagi minjemin duit pakai rentenir, pakai bunga, sama sekali bukan perbuatan baik. Ini dalam konteks agama kita ya. Jadi kalau kita ada orang susah, mau kita tolong, lihat motivasinya. Orang susah banget nih, memang aduh mesti ditolong. Dia kalau nggak dikasih duit goban hari ini, anak bininya nggak makan. Kita tahu itu. Kita tahu kalau kita kasih dia kagak bisa ganti. Tinggal kita robah dong setelannya. Kita mau pinjemin apa kita mau kasih? Kalau tujuannya kita kasih, kita nggak akan kesel. Kita nggak akan kecewa kalau dia kagak bayar. Tapi supaya orang punya tanggung jawab, kamu minjem duit ya? Oke, ini saya kasih ya. Sesuai omongan kamu nih kamu pinjam. Tapi dalam hati kita, gua kasih lu. Ya, gua udah nggak berharap lu ganti. Tahu memang bakal nggak diganti. Kita nggak nyesel loh. Besok 2 bulan, 3 bulan dia kagak bayar duit kita. Kita juga happy-happy aja dan kita udah lupa kali. Betul nggak? Nah,
Berbuat baik silakan, lupakan apa yang pernah Anda perbuat. Jangan berbuat baik diingat-ingat terus. Kalau berbuat baik diingat-ingat terus, saya pernah berbuat baik di sana, saya pernah tolong dia, saya pernah bantu ini, saya pernah berbuat ini, diingat-ingat terus. Itu sama juga kita membuat otak kita kurang kerjaan. Masih banyak yang lain yang harus dipikirin kok. Kenapa cuma nginget-nginget yang begituan? Kalau kita merasa udah jadi berat, orang ini kita kasih lagi jadi beban, kita merasa ini sudah di luar tanggung jawab kita dan kita merasa, aduh, saya tidak mau terbebani seperti cut. Karena mental kita udah tidak siap untuk berbuat baik secara tulus. Tinggal bilang apa adanya. Sorry, saya sudah cukup tolong Anda. Sekarang tolong cari yang lain dah. Ya, saya juga banyak kebutuhan. Saya juga perlu urusan yang lain. Kayaknya saya sudah tidak bisa lagi menolong Anda. Jangan, sorry ya, gue lagi gak punya duit. Bener-bener besok kagak punya duit loh. Padahal duit punya. Ya, jangan ngebohongin rezeki kita. Orang sering menghindar supaya orang kagak hutang, ya, membohongi rezeki kita. Aduh, lu jangan pinjam mau gue dah. 1 juta mana ada, gue lagi nggak ada nih, gue juga lagi banyak. Gue terus terang hari ini nggak punya 1 juta, padahal di rumah ada 5 juta. Bohong tuh. Gue nggak ada 1 juta, gue nggak punya duit. Jangan membohongi rezeki. Jangan kalau ada rezeki kita bilang nggak ada. Itu juga nanti lama-lama rezeki nggak mau datang lagi. Betul. Jadi kalau orang bilang, wah lu sekarang hebat ya, gue liat lu makin maju, hidup lu makin susah. Enggak, gue biasa-biasa aja gue masih kecil. Itu, padahal dia udah punya mobil 2, udah maju. Itu juga namanya mengingkari rezeki dia. Nggak boleh, besok-besok bener-bener lu kagak seperti yang dia ngomong tuh. Gue juga susah, gue nggak punya duit, bohong. Siapa bilang gue hebat? Padahal udah hebat. Kalau ada orang bilang, wah lu sekarang hebat ya tambah baik. Oh Umi Tauhud, mudah-mudahan ya. Saya berharap seperti itu. Tapi saya sih merasa masih biasa-biasa saja. Itu. Ya, kalau semua bisa bikin gitu, hidup indah loh. Termasuk apa? Banyak orang ngutang sama kita. Kita lihatnya dengan positif, indah. Jangan jadikan beban. Jadi kalau nggak mau dibebani, cut. Stop. Nggak bisa. Tapi jangan membohongi rezeki kita. Jangan mengingkari rezeki. Katakan apa adanya aja. Sorry, saya udah nggak bisa tolong, saya udah nggak bisa bantu. Jangan dulu udah dia tolong 3 kali lu belum ganti, sekarang minjem lagi. Nggak usah diungkit kebaikan kita. Tapi kalau urusan dagang, hutang dagang, ya harus ditagih. Dagang, ya hutang dagang jangan dilawan sama cintai, bangkrut. Ya, semua orang ngambil barang, bayarnya cincai. Ya nggak dagang lagi kita. Kalau urusan dagang, urusan nolong, dibedain. Ya, kita mampu kita tolong, nggak mampu ya kita katakan apa adanya. Atau kita bukan nggak mampu, kita keberatan nolong dia, katakan apa adanya. Sorry, maaf, saya nggak bisa tolong. Selesai. Dia mau sakit hati. Gara-gara kita biasa dikasih, sekarang ditolak. Dia sakit hati, dia benci sama kita, enggak masalah. 1000 orang boleh membenci kita, asal kita tidak membenci 1 orang pun. Itu yang penting. Ya, 1000 orang tidak suka sama kita, tapi kita tidak membuat kita tidak suka sama orang. Ini yang tidak akan membuat kita jadi terpuruk. Orang yang membenci seseorang yang menderita dia sendiri. Kita membenci seseorang yang menderita juga kita sendiri. Nginget-nginget orang yang dibenci kita udah kesal duluan. Nginget-nginget orang yang udah kita benci kita udah gojok duluan. Kita udah mangkal duluan. Yang menderita siapa? Diri kita sendiri. Jadi gak usah takut orang benci kalau kita mau mengatakan apa yang sebenarnya. Bisa tolong. Gak bisa ditolong, katakan dengan baik, katakan dengan sopan. Hargai orang yang mau ngutang, perasaan hatinya sangat sensitif. Jangan ditolak dengan kasar. Kalau sudah ditolak dengan sopan, dengan omongan yang enak, dia malah jadi membenci kita. Kita maafkan bencinya itu, buat kita selesai. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Tapi yang jelas saya mau tambahin, bapak ini atau ibu ini lagi hoki nih. Ya, karena lagi banyak orang yang mau ngutang sama dia, berarti kan dia lagi surplus betul. Ya. Jadi sebenarnya juga makin banyak orang mau ngutang sama kita, kalau kita bisa tolong, nggak usah kecil hati. Kita lagi hoki loh.
ya, lagi banyak bisa nolong orang. Ya, kamsia tikong istilahnya. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah loktung atau medium sesuai dengan dharma? Secara dharma agama Buddha saya katakan itu tidak sesuai. Tapi kalau digali dari dharma Tao, ya itu kan Tao ya. Dharma Tao dan dasar budaya Tionghoa, saya masih mau katakan itu relevan. Artinya itu juga bukan sesuatu yang tidak ada. Itu secara faktual itu ada, dan banyak juga loktung yang berbuat baik. Ya, banyak juga masuk sen atau sinbeng yang memang untuk menolong, ya, untuk memberikan keberkahan buat kehidupan. Jadi secara positif saya lihat itu juga ada nilai positifnya. Secara dharma memang itu bukan dharma agama Buddha, tapi dharma dari ajaran khususnya itu dari Tao. Tapi lihat positifnya. Kalau loktung itu banyak positifnya, banyak memberikan juga pertolongan manfaat buat kehidupan. Kita juga lihat itu sebagai hoki orang itu yang ditolong oleh loktung, hoki dia. Tapi kalau kita secara Buddhis, saya sangat menyarankan kita tidak, sebaiknya jangan menyediakan diri kita untuk jadi badan kasar. Karena secara Buddhis ini nggak bagus, menghilangkan kesadaran kita diganti dengan kesadaran makhluk lain. Lama-lama balance kesadaran kita akan terganggu. Ini aja dari saya, mudah-mudahan memenuhi pertanyaan dan bisa menjawab dengan baik. Terima kasih, Namo Buddhaya.